masih tema tentang tanya jawab anak usia dini. Namun yang sangat menarik, hari ini saya sampai betul-betul tersentuh ketika melihat dalam grup psikologi anak ini yang dibuat oleh Kiki Mikial. Masya Allah ya, dia memperlihatkan anaknya yang sungguh luar biasa ya. Para pemirsa bisa dilihat ya. Mungkin juga pemirsa yang lain sudah melihat bagaimana seorang anak yang kondisinya betul-betul sangat membuat kita terenyuh. Lihat kakaknya sedang mengasuh ya. Masya Allah, seorang ibu yang dikaruniai anak seperti ini, maka bunda sedang mengurus anak-anak calon penghuni surga ya. Oleh karena itu kepada Bunda Kiki Mikial, dengan curhatannya yang begitu menyentuh hati ya, begitu terenyuh hati siapapun juga. Dan ini banyak sekali orang tua yang dikaruniai oleh anak dengan kondisi yang cacat. Ada yang anaknya autis, ada anaknya yang buta, ada anaknya yang gagu, tidak bisa bicara ya. Termasuk juga Bunda Mikial ini ya. Saya sungguh sangat terharu dan membuat bergetar hati saya. Tapi insya Allah saya sampaikan kepada para bunda dalam grup psikologi anak yang ditakdirkan oleh Allah mempunyai anak, dia berkebutuhan khusus atau cacat mental atau cacat fisik, maka saat itulah kita sedang diuji oleh Allah. Maka pada saat itulah kita harus bersabar, harus kuat. Jadi yang terpenting belajar ikhlas, karena ini kuncinya. Tentu bunda yang merasakan mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, seringkali hatinya terluka, seringkali goncang jiwanya, apalagi ketika tetangganya mengomentari kata-kata yang sangat menyakitkan. Apalagi teman-teman sepermainannya pun mengejek, membuli. Siapapun orang tua yang dianugerahi anak semacam ini akan sakit hatinya. Oleh karena itu, bunda yang dikaruniai anak berkebutuhan khusus, tidak ada jalan lain. Kita hanya memohon pertolongan Allah, diberi kesabaran dan ikhlas berlipat-lipat. Ya. Saya dapat merasakan betul. Ya. Karena saya pernah sering, bahkan ya, bukan pernah lagi sering. Ya. Ketika bersama dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat, ya, itu melakukan syuting ke beberapa sekolah luar biasa. Dan di situ saya baru menyadari ya, betapa beban berat dialami oleh orang tuanya. Bahkan saya perlu sampaikan di sini, ada seorang profesor doktor ya, di Bandung ya,
dia dianugerahi oleh Allah anak berkebutuhan khusus. Usianya sudah 40 tahun, tapi sifatnya masih kekanak-kanak. Dan ketika saya bertemu dengan profesor itu, ya, dia mengatakan, ibunya, anak ini sudah meninggal dunia. Ya, saya yang setiap hari harus mengurus anak ini. Ya. Loh, inilah kata dia, ujian yang diberikan oleh kepada saya. Ya. Sungguh saya terharu mendengar kisahnya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali para bunda, ya, mengucapkan sesuatu kata yang membuat terluka seorang ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Dan ajarkan kepada anak kita yang sempurna agar senantiasa banyak bersyukur, ya, dan tidak perlu terlontar kata-kata yang membuat sakit ibunya atau membuat tidak enak kepada anak tersebut. Ya. Tegur anak kita ketika dia berkata sesuatu kata yang bisa menyakiti ibunya atau menyakiti anak berkebutuhan khusus. Ya. Karena banyak sekali anak-anak yang ditakdirkan oleh Allah lahir ke alam dunia, dia tidak sempurna baik fisik atau mental. Apakah itu ciptaan Allah yang gagal? Bukan. Tidak ada ciptaan Allah yang gagal. Nah, maaf, di luar dugaan. Jadi intinya, tetaplah bersabar agar anak-anak yang kita bina, kita didik setiap hari dalam kondisi yang kekurangan. Menurut kita kurang, tetapi di hadapan Allah tidak kurang. Karena kita belum tahu saja apa skenario Allah yang terbaik buat anak kita. Ya. Tema pada kesempatan ini intinya adalah, yuk kita doakan bunda-bunda yang dikaruniai anak berkebutuhan khusus. Minimal kita beri semangat, minimal kita dukung agar anaknya menjadi orang yang berprestasi. Karena tidak sedikit anak yang berkebutuhan khusus justru memiliki prestasi yang di luar dugaan. Ya, oleh karena itu kepada bunda yang tadi diceritakan bagaimana kondisi anaknya dalam keadaan yang sungguh sangat menyentuh hati. Jangan lemah. Jangan merasa diri tersisihkan. Mari sama-sama kita doakan agar anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Dan catat sekali lagi, saya ingatkan, bunda yang dianugerahkan oleh Allah anak berkebutuhan khusus, pada prinsipnya, pada dasarnya, bunda sedang mengurus anak penghuni surga. Catat bunda-bunda, sedang mengurus anak penghuni surga. Mereka dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Kenapa? Sudah tidak ada kewajiban bagi anak berkebutuhan khusus itu untuk melaksanakan ibadah. Dia lahir ke dunia itu sebagai ujian bagi ayah bundanya. Dan juga sebagai iktibar